Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Santi Fibriana dengan nomor NIM 2322348. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau membicarakan mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Santi Fibriana dengan nomor NIM 2322348. Di sini kita akan menjelaskan mengenai manajemen tools dalam pengendalian mutu. Jadi, manajemen tools adalah kumpulan alat atau teknik sederhana dan sistematis yang digunakan untuk menganalisis, memecahkan masalah, mengendalikan proses, serta meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Jadi, tujuan utama dari manajemen tools itu adalah mencegah masalah, mengurangi variasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang affinity diagram. Nah, affinity diagram adalah metode pengelompokan ide atau data berdasarkan kesamaan makna atau hubungan alami, sehingga memudahkan memahami permasalahan yang kompleks. Nah, tujuan dari affinity diagram juga ada 3. Yang pertama yaitu mengelompokkan ide atau data yang beragam ke dalam kategori yang lebih terstruktur. Yang kedua adalah mengungkapkan pola hubungan atau tema utama dari sejumlah besar informasi. Dan yang ketiga adalah membantu tim memahami masalah secara menyeluruh untuk menentukan prioritas dan solusinya. Dan manfaatnya itu ada 4. Yang pertama ada membantu mengorganisasikan ide yang banyak dan tidak terstruktur. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman terhadap masalah secara menyeluruh. Yang ketiga ada memfasilitasi diskusi dan partisipasi seluruh anggota tim. Dan yang terakhir ada menjadi dasar dalam menentukan prioritas masalah dan solusi yang tepat. Saya akan menjelaskan bagian interrelationship diagrams. Nah, interrelationship diagram itu adalah diagram berbentuk graf berarah atau ditract graphs. Nah, yang menggambarkan keterkaitan atau hubungan saling mempengaruhi antara elemen-elemen dalam satu sistem. Nah, arah panah menunjukkan arah pengaruh dari satu sistem ke sistem lainnya. Nah, tujuan dari interrelationship diagram ini mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara elemen, memahami pola keterkaitan dan arah pengaruh, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan melihat dampak dari antar elemen. Nah, manfaatnya itu sendiri yaitu memvisualisasikan hubungan yang kompleks secara jelas, mengidentifikasi elemen kunci yang berpengaruh besar, membantu menganalisis masalah dan mencari solusi secara sistematis, meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar pihak. Nah, di sebelah saya itu ada contoh diagram interrelationship diagrams. Nah, itu ada gambar dan panah-panah. Yang pertama itu perencanaan mempengaruhi B sumber daya, B sumber daya mempengaruhi C proses pelaksanaan, mempengaruhi D kualitas hasil, mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, situ ada juga kan panah biru dan merah. Nah, panah biru dan merah itu B itu artinya kalau panah biru itu pengaruh tidak langsung atau sekunder. Nah, jadi B mempengaruhi D. Jadi sumber daya itu tidak langsung mengubah hasil secara instan, melainkan harus melewati proses pelaksanaan C terlebih dahulu untuk bisa mempengaruhi kualitas dari hasil D. Nah, untuk garis-garis putus-putus merah itu E mempengaruhi B, ini jalur evaluasi di mana jika kepuasan pelanggan tinggi atau rendah, informasi ini menjadi feedback atau timbal balik untuk menyesuaikan atau memperbaiki alokasi sumber daya B di periode berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tree diagram. Tree diagram atau diagram pohon ini adalah diagram bercabang yang digunakan untuk menunjukkan semua kemungkinan dari hasil suatu percobaan atau keputusan bertahap. Nah, tujuannya itu untuk menggambarkan suatu kemungkinan hasil atau kejadian dari suatu percobaan atau keputusan secara sistematik dan terstruktur. Nah, manfaat dari diagram pohon itu sendiri yaitu memudahkan memahami peluang dan kemungkinan, membantu menyangkal kombinasi atau urutan kejadian, menyajikan informasi secara jelas, sistematis dan mudah dianalisis. Nah,
Jadi diagram tree membantu kita menemukan semua keputusan hasil dari lebih struktur yang tidak ada yang terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks diagram. Matriks diagram ini adalah alat bantu manajemen atau kualitas yang digunakan untuk melihat dan menganalisis hubungan antara dua kelompok faktor dalam bentuk tabel atau matriks. Nah, alat ini membantu mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap suatu masalah sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan. Nah, hubungan antara faktor penyebab seperti manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan dengan faktor akibat seperti kualitas produk tidak sesuai, waktu proses lama, biaya produksi tinggi, dan kepuasan pelanggan rendah. Simbol dalam matriks menunjukkan tingkat hubungan, yang dimana kalau bulat hitam itu hubungan kuat, kalau bulat yang tengahnya putih itu hubungan sedang, dan kalau yang garis itu hubungan lemah atau tidak ada hubungan. Dengan matriks diagram ini kita dapat mengetahui faktor mana yang paling memengaruhi suatu masalah sehingga perbaikan bisa dilakukan secara lebih tepat dan efektif. Nah, selanjutnya itu pengertian tentang prioritization matrix, yang dimana ini adalah alat bantu untuk menentukan prioritas pekerjaan, tugas, ataupun masalah berdasarkan tingkat dampak atau impact dan tingkat urgensinya. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu agar kita fokus pada hal yang paling penting terlebih dahulu. Nah, penjelasan dari isi gambar ini adalah yang pertama, do first atau lakukan sekarang. Tugas yang penting dan mendesak harus menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Yang kedua, urgen. Maksud dari urgen ini tugas mendesak tetapi dampaknya tidak terlalu besar, dikerjakan seperlunya agar tidak mengganggu prioritas utama. Yang ketiga ada schedule atau dijadwalkan. Nah, ini artinya itu tugas penting namun tidak mendesak, perlu direncanakan dan dijadwalkan dengan baik. Yang terakhir itu ada low priority. Tugasnya itu untuk dampak kecil dan tidak mendesak, bisa ditunda dan ataupun didelegasikan. Kesimpulannya itu prioritization matrix membantu kita untuk mengatur waktu agar sumber daya lebih efektif serta tidak salah menentukan prioritas pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PDPC. Nah, PDPC ialah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian aktiviti pengajaran untuk pembelajaran membolehkan murid mencapai pengetahuan, kemahiran, nilai, dan sikap yang dihasratkannya. Nah, tujuannya untuk mencapai pembelajaran yang ditetapkan, mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran, bernilai, dan berakhlak mulia. Nah, manfaatnya untuk meningkatkan pencapaian dan keberhasilan murid, membina kemahiran, berpikir, beraktiviti, dan keyakinan diri, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan, menghasilkan murid yang bersedia menghadapi cabaran masa depan. Nah, arrow diagram itu adalah kaidah yang menggambarkan maklumat atau proses menggunakan anak panah untuk menunjukkan arah, urutan, dan hubungan antara langkah atau ide. Nah, tujuannya untuk menunjukkan urutan atau aliran proses, memudahkan pemahaman hubungan antara langkah atau elemen, membantu perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian masalah. Nah, manfaatnya mudah difahami dan diingat, menjelaskan hubungan sebab akibat dengan lebih jelas,
memudahkan komunikasi dan persembahan ide, menjimatkan masa dalam perencanaan dan analisis. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.